Mungkin kita ini Pak yang pengantarnya dulu Pak terkait tradisi lisan di Gayo itu apa aja jenis-jenisnya, nanti baru kita spesifik ke kebernya Pak. Oh iya, boleh. Atau apa ada pertanyaan atau apa gimana modelnya itu? Apa Pak jenis-jenis tradisi lisan di Gayo Pak? Deskripsinya kan? Kalau di Gayo ini kalau secara ininya tradisinya itu kan yang bisa ini dari seni satu, ya kan? Kemudian di berlaku adatnya, ya kan? Kemudian dalam melengkan itu dalam perkawinan. Di seni tadi ada didong, ada tari, ada yang disebut dengan berakah. Berakah itu yang disebut dengan stand up comedy. Ya, berakah. Itu stand up comedy kalau sekarang. Cuman bedanya kalau di stand up comedy kan berdiri orangnya satu orang gitu kan. Tapi kalau di berakah itu nggak mau duduk seperti ini buat lucu itu disebut berakah juga. Bisa juga interaktif, bisa juga disampaikan secara lisan. Kemudian ada jangin. Ya. Jangin itu untuk kalau Acehnya itu payunane. Ya, ini mengayunkan anak dengan ada nilai-nilai pendidikannya di sana. Ada nilai penanaman tauhid, ada penanaman keinginan dari orang tua. Itu yang termuat di dalam syair-syair jangin itu biasa dilakukan. Nah kemudian kalau kekeberen itu cerita rakyat yang mengandung unsur pendidikan di dalamnya, terutama sekali muatan akhlak. Maka diceritakanlah kisah-kisah Rasulullah, kisah-kisah apa dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau secara rinci kita apakan satu persatu kayaknya nggak cukup waktu gitu Pak ya. Tapi secara gamblang mungkin kalau di dunia pendidikan ini termasuk yang kami lakukan itu ada. Yang keenam tadi itu masuk ke dunia pendidikan, masuk di sekolah dalam muatan lokal. Ya, jadi muatan lokal itu insya Allah nanti kalau nggak bulan September itu ada tingkat provinsi nanti diperlombakan lagi itu. Di kekeberen itu artinya cerita. Cerita bisa dalam bentuk sejarah Gayo ini bisa saja dengan cerita yang lain. Tujuan utamanya dulu untuk meninabobokkan anak-anak. Ya, akhirnya terbuai dia dengan cerita itu, akhirnya tidur. Tapi pengantar tidur lah kalau boleh dikatakan dulu, pengantar tidur itu diceritakan oleh nenek-nenek pada cucu-cucunya gitu. Jadi begitu diceritakan, anak ini tertidur, tapi dalam keadaan menerima pengetahuan, menerima motivasi, menerima penanaman tauhid gitu yang diinikan. Jadi cerita itu sampai sekarang masih ada, tapi dalam bentuk format modelnya itu udah berbeda. Kalau dulu anak-anak kumpul di rumah neneknya kan. Nah kalau sekarang enggak, begitu ada ini baru cerita dia. Itu yang kalau ada yang pertanyaan di apa aja gitu kan. Karena saya pun nggak begitu runtut, nggak sistematis lah untuk menyampaikan ini kan. Tapi kalau untuk untuk pendidikan, apalagi guru kelas, ya, saya pikir ceritanya itu bisa dibuat. Artinya ceritanya itu bisa saja cerita fiktif. Yang penting di sana mengandung unsur pendidikannya, unsur penanaman moral, unsur penanaman tauhidnya ada di sana. Jadi itu yang di dalam kekeberen itu. Kadang-kadang entah cerita apa aja nggak mungkin. Sepertinya cerita itu nggak ada, tapi diceritakan
seolah-olah ada nyata dalam kenyataan. Ya, katakanlah umpama ceritanya seperti ayam dikejar-kejar musang. Setelah itu kan katakanlah umpama ayam dikejar musang, lari dari musang ini ketemu dengan musang sana bersikap baik di depan orang. Ayolah ayam ini dengan anak-anak tidur di rumah saya sajalah. Malam-malam musang ini membuat bumbu. Nah, akhirnya ketahuan dengan ayam ini larilah satu persatu. Nah, inti dari ceritanya ini kan artinya bersikap manis di depan, tapi di belakang menusuk, ingin menghabisi kan. Nah, itu kira-kira dia. Kemudian kalau dalam penanaman akhlak itu mungkin itu cerita-cerita Rasulullah, cerita para sahabat, ya kan, cerita yang lain-lainnya yang mengandung kira-kira tentang ada nilai tauhid lah di dalam itu. Jadi kalau kekabaran ringkasnya itu dia. Kalau diruntut ke dalam. Tapi ada sebenarnya yang meneliti dari Universitas Islam Sumatera Utara, ada untuk program doktornya, ada yang mengambil disertasi itu tentang kekabaran. Itu Dr. Asdiana kan. Dia khusus mengkaji tentang itu. Kalau di saya hanya inti-intinya saja kan. Nah itu. Itu saya pikir kalau berkaitan dengan atau mungkin Pak Hamdan ada tambah. Silakan tambahkan. Ya. Jadi saya tambahkan sedikit kalau berbicara tentang tradisi lisan. Ini. Ya. Kalau kita berbicara tentang tradisi lisan, ada bagian-bagian atau subnya dalam tradisi lisan di Gayo itu. Kemudian ada pecahannya lagi, misalnya dalam satu puisi, saya spesifik puisi Gayo itu. Puisi Gayo itu ada beberapa yang paling monoton itu didong, pepongoten, jangin-jangin masuk dalam kategori, kalau kita berbicara sastra nasional juga masuk dalam kategori sastra. Kemudian di dalam sastra itu sendiri ada perbedaan-perbedaan antara sastra nasional itu dengan sastra Gayo. Karena sastra Gayo itu lebih spesifik dia. Dalam teknik membuat pantun saja antara sastra nasional dengan sastra Gayo itu berbeda. Bahkan sastra Gayo itu terlalu dalam, bahasa Indonesia itu terlalu miskin untuk menerjemahkannya. Nah ini karena bahasa Gayo itu satu kata itu ada 10 pengertiannya kadang-kadang. Kita cuma mau bilang makan satu. Man pun makan juga artinya. Nantak pun makan juga artinya. Kenduri pun makan juga artinya. Jadi kan diksi pemilihan ketika dalam sastra ada pemilihan diksi kata yang mana yang paling tepat dan paling cocok. Kemudian terkait budaya memang tradisi yang terwariskan dari generasi ke generasi di Gayo. Di sini dalam konteks budaya ini ada bermacam banyak budaya di kita. Mulai dari perkawinan sampai dia ke akhir hayatnya ada tradisi dan budayanya tersendiri. Begitu juga ranah yang dimaksudnya, ke kebun ada budaya berkebun, bersawah ada teknis bersawah. Jadi semua ada aturannya. Tapi yang jelas budaya antara adat budayanya itu dengan aturan agama yang ada di Islam ini tidak pernah ada benturan. Karena apabila terjadi kebuntuan di dalam adat atau budaya itu, maka acuannya tetap aturan agama Islam itu. Kemudian dalam kekebaran juga seperti yang dia bilang, banyak bercerita tentang apa yang intinya ada penanaman akhlak, Bang ya. Akhlak yang kita ceritakan kepada anak-anak, dan teknis kekebaran itu kadang-kadang sebagai pengantar tidur. Jadi kalau sekarang ini karena mengingat bahasa Gayonya sudah berada pada posisi rentan punah, jadi itu dikembangkan lagi di sekolah-sekolah. Di SD sekarang udah diajarin lagi bagaimana berbahasa Gayo melalui itu tadi kekebaran,
puisi gayo, mendongeng, kekebaran itu bisa jadi mendongeng itu. Puisi gayo, dan dendang tradisi atau jangin. Kalau di Jawa kan ada yang agak serem-serem, itu dendang tradisi. Tapi kalau di kita di Aceh ini ada dendang tradisi itu yang bisa kita adopsi, yang bisa kita berikan ke dunia kerana pendidikan. Sebenarnya jangin itu di gayo ini banyak. Orang mantra-mantra aja, bis anak gadis ini kok, itu jangin juga. Tapi kan nggak mungkin kita ngajarinya ke anak didik kita di sekolah. Salah satu jangin yang bisa diadopsi sebagai bahan ajar di sekolah yaitu jangin ngengkun, atau dalam bahasa Aceh apa bang? Pak Ayunane. Pak Ayunane. Kemudian stand up komedi tadi kan seni beberaka aja. Jadi seperti yang disampaikan abang ini tadi, teknik seni beberaka walaupun bentuknya stand up komedi, tapi ada bagian-bagian yang harus disampaikan dalam stand up komedi itu. Dia nggak mesti monoton membahas misalnya kopi, dari pucuk kopi sampai ke akar kopi, nggak mesti masuk kopi, tapi temanya kadang-kadang berganti-ganti karena yang namanya beraka itu mencari orang, sensasi orang agar tertarik dan tertawa. Ini sekilas tentang gambaran tradisi lisan yang ada di gayo. Yang jelas tradisi lisan itu yang terutama itu didong, sair, pepongotan itu ratap. Kalau orang nangis, kadang orang kematian ada meratap kan, pernah dengar kan? Nah, itu pepongotan namanya. Sebuku. Kalau sebuku orang mau lepas, misalnya ada ini pesta kawin besok, itu terakhir dia sama orang tuanya ada sebukunya itu. Semacam pelepasan apa ya? Rasa terima kasih yang diungkapkan dengan perasaan yang haru. Nah, jadi itu sebuku. Itulah gambaran sedikit tentang saya tambahkan dari abang ini tentang tradisi lisan dan budaya yang ada gayo. Kalau mau masuk ke spesifiknya, silakan adik-adik mau bertanya tentang apa, misalnya tradisi lisan, puisi, kekebalan di mana ya, insya Allah. Karena kan ini dia, bahasa gayo ini satu ungkapan, satu perbuatan itu banyak kali bahasanya. Kalau katakan dalam bahasa Aceh, ada orang Aceh yang bahasa Aceh. Umpamanya kalau mau cuci muka, rah muka. Pokoknya untuk nyuci rah semua kan. Rah kaki, rah muka, rah hija, rah piring, ya kan. Gayo nggak gitu dia. Kalau untuk cuci muka, berup. Kalau untuk nyuci kaki, basuh. Kalau untuk nyuci piring, ningu. Kalau untuk nyuci kain, nesah. Banyak lagi dia. Itu satu perbuatan kan, nyuci. Tapi tempatnya itu atau bendanya itu membedakan bahasanya. Nah, kemudian untuk bocor, ya kan, bahasa Indonesia bocor. Di sini ada jenis bocornya. Ada luang, itu jenisnya kecil saja. Bocornya kecil. Ada putuk, itu bocornya udah segini dia, udah nampak dia. Ada robok lagi, itu udah segini apanya tuh. Jadi dalam satu perbuatan tadi lubang kan. Jadi menurut lubangnya, kalau besar lubangnya ini namanya, kecil ini namanya, dan lain sebagainya. Ada belmong. Demikian juga jatuh. Ya kan, kalau jatuh ke sandung, misalnya itu, ya kan, kalau langsung kita jatuh gini, musungkep. Kalau perut kita dulu dengan muka langsung ke sini, meropa. Kalau belakang kita yang jatuh gini, melangak. Nah, kalau kita terguling, mutumpel. Nah, itu kira-kira itu jatuh saja. Demikian yang lain-lainnya kan. Jatuh yang didahului dengan dada namanya mopop. Mopop. Demikian juga dengan makan gitu kan. Kalau bahasa Indonesia mau makan sirih, makan nasi, makan tebu, ya kan. Kalau kita enggak, beda itu. Makan tebu, mongus. Makan sirih, mangas. Makan nasi, mangan. Jadi sesuai tempatnya itu. Jadi beda-beda dia. Jadi
Disitulah mungkin dewasa ini karena memang banyak asimilasi ke Gayo ini, ya, banyak juga pengaruh alam, banyak juga pengaruh pendatang, ya, banyak juga orang Gayonya sudah keluar kemudian balik kemari yang sudah menyebabkan bahasa Gayo itu rentan kepunahan. Jadi kami gaitlah Balai Bahasa Provinsi Aceh, di mana kerjasama untuk membangkitkan kembali bahasa Gayo ini melalui tradisi-tradisi lisan. Jadi kalau diajar, kalau ini bahasa Gayonya, itu kan agak sulit kan? Tapi mulailah kita perkenalkan. Mungkin adik itu dari bahasa Aceh, anggota tubuh aja nggak tahu lagi bahasa Aceh kan? Seluruh anggota tubuh ini apa ini semua? Nggak tahu lagi kan? Apa ya? Kalau satu-satu saya tahu, kalau untuk sekali nyebut sekali sampai sekecil-kecilnya, umpamanya dari sini kemari, ini saja, ini kemari, di sini, di belakang ini, nggak tahu lagi kan? kalau perbagian di mata bisa, kalau ini Kalau yang umum masih tahu udah orang. Mata, telinga, hidung, leher, badan, udah masih tahu orang. Tapi sampai kepada bagian-bagian terkecil itu sudah nggak paham lagi. Nah ini salah satunya. Coba hampir semua kita sadari bahasa kita kan, itu hampir nggak tahu lagi kita. Itulah kita coba kayak kemarin ada saya tuliskan di Barat News itu anggota tubuh dalam bahasa Gayo ada saya tulis sebentuk opini lah, bukan karya ilmiah kan. Opini. Kemudian cara bersawah itu juga ada. Nah terakhir coba yang dekat-dekat dengan kita, ibu-ibu nih alat dapur dengan bahasa daerahnya masing-masing kan, udah pasti nggak tahu lagi itu. Alat dapur itu bukan yang alat dapur, katakanlah alat dapur modern ini agak gampang kita tahu kan, tapi alat dapur yang menurut tradisi. Kemudian rumah, ya kan? Komponen rumah ini apa namanya? Ya kan, mulai dari ini, ya kan? Kemudian atap ini apa? Di atapnya sana apa? Di pinggir seng itu kan ada, itu yang pinggir seng itu kan ada papan gini kan? Apa namanya itu kan? Kemudian tiang-tiangnya itu apa namanya? Tiang apa ini kan? Nah, ini kami menyadar, artinya bukan membangunkan lah. Membangunkan kesadaran bahwa hilangnya satu bahasa, hilanglah tradisi, maka hilanglah suku itu. Nah ini yang kita bangun kembali dan kita sadarkan, sehingga kita mulai dengan yang 6 ini tadi, termasuk kekebaran tadi kan. Nah kalau kekebaran itu tadi dia kembali ke sana, kekebaran bisa dia itu fiktif, dia bisa itu ya, itu non fiktif atau non fiksi. Itu yang ilmiah. Yang ilmiah ini berkaitan dengan sejarah. Kalau sejarah kan sudah pasti berbentuk data kan. Kalau nggak ada data, nggak ada penuturnya, nggak mungkin satu sejarah kan. Dan ada fase-fase itu sejarah. Sementara kekebaran dalam bentuk fiksi itu dalam bentuk satu episode cerita. Satu cerita, cerita apa? Cerita orang sekolah, cerita orang yang sering berbohong, ya kan? Nah itu sehingga diharapkan anak ini yang mendengarkan cerita itu tidak lagi dia akan berbohong. Dan kita dalam penerapan saat ini kita terapkan dengan kurikulum merdeka saat ini. Kita coba dekatkan dengan kurikulum merdeka sehingga di sekolah-sekolah itu dilaksanakan. Nah sekarang ini kan dari kemarin karena ada yang sudah ke Jakarta, mereka sudah mulai kampanye. Dengan kita belajar menguasai satu bahasa, menguasai satu keahlian, kepada kawan-kawannya dia bercerita, yang nggak pernah kita ke hotel sudah tidur di hotel. Udah pernah tidur hotel berbintang? Adik itu udah pernah tidur hotel berbintang? Bintang 7? Anak-anak Bandar Meriah yang dari pelosok sana
yang nggak pernah lihat hotel masuk ke hotel berbintang. Bintangnya bintang 7, bukan bintang 5. Borobudur kemarin tuh. Sultan. Sultan. Menteri aja tidur di situ kan. Udah pernah naik pesawat gratis? Udah. Berarti karena ada prestasi kan? Dikirim kan? Itulah itu kan, prestasi. berarti prestasi kan? Nah, itu yang kita harapkan. Jadi dengan prestasi, dengan keahlian, dengan kemampuan, kita gratis dibayar. Bukan mau sombong, saya Indonesia ini keliling, tiket saya gratis, hotel saya gratis, malah uang saku lagi diberikan. Iya, semua itu pergi. Itu udah kampanye adik-adik itu kemarin, jadi sehingga orang mulai Termotivasi. Ya, termotivasi lah untuk melakukan belajar apa saja, tidak mesti bahasa, tidak mesti ini, mungkin di bidang karate, mungkin di bidang tinju, mungkin di matematika, mungkin di Al-Quran, mungkin di dalam buat robot, mungkin dalam apa. Nah, itu yang harus dipacu adrenalin anak-anak ini, ya, sehingga dia itu tekun dalam belajar. Jadi jangan berorientasi kuliah untuk dapat kerja. Kalau itu hanya dapat kerja, ya kerja saja dapat. Tapi kalau kita berprestasi, bukan hanya kita yang bukan hanya kita yang mencari pekerjaan, tapi barangkali pekerjaan itu yang mencari kita. Nah, kembali ke Kekeberen. Ya kami mungkin produk dari Kekeberen, karena nenek-nenek pada zaman dahulu itu sering bercerita kepada kami, oh begini, ini begini, ini begini kan. Dengan dibawanya cerita, kadang ceritanya itu ya sedikit-sedikit aja dirubah. Katakan kalau seperti anak-anak sekarang ini kan, panggilan Parasari membuat merawat burung di atas kepalanya, kan ada itu kan, anak-anak itu kan. Itu apa intinya? Ada intinya, artinya dekat dengan alam, dekat dengan hewan, ya kan? Nah, demikian juga lah dengan Kekeberen di Gayo. Dibuat cerita itu dia mendekatkan diri dengan alam. Kemudian kalau di PGSD atau PG PAUD? PGSD kan? Nah, PGSD ini kan harus lebih menguasai psikologi anak itu, karena apapun ceritanya anak tidak pernah salah, ya. Yang salah adalah ya kita yang, karena dia harus diikuti. Apalagi ini ya, saya kebetulan jurusan bimbingan konseling, ya kan, paham betul dengan itu. Katakan adik ini mengajarkan satu kalimat yang salah kepada anak, ya kan, di kelas itu mungkin ada 20-30 anak, ya kan. Nah kan berarti sudah ada 30 anak yang menerima pengetahuan yang sah, gara-gara salah dia mendengarkan omongan dosennya kan, salah memaknai apa yang disampaikan dosen kan, salah lah pada adik itu dia sendiri, lalu dia ajarkanlah kepada anak didiknya yang 30 orang satu kelas. Yang 30 ini nggak mustahil 15 orang akan menjadi guru nantinya kan. Nah, masing-masing yang 15 ini kalau 30 satu kelas dia ajar, sudah berapa anak menerima ilmu yang salah? 15 kali 30 berapa? Hah? 450 kan? Sudah 450 orang yang menerima ilmu yang sah. 450 ini 200 anak saja akan menjadi guru nantinya. 200 kali 30 6.000. Sudah 6.000 anak yang menerima ilmu yang salah. Nah, yang anak yang 6.000 ini akan menjadi pimpinan. Maka menjadilah pimpinan yang salah. Siapa yang paling berdosa kalau dosa itu berlompat-lompat? Gara-gara kamu satu orang menerima ilmu yang salah,
6.000 pimpinan mengambil kebijakan yang salah, dosanya tetap kembali kepada Anda. Jadi jangan main-main dengan guru. Jangan main-main, harus tekun dalam belajar. Nah, coba camkan betul nggak itu pikiran? Itu atau diambil pikiran yang kecil saja, kan? Dan demikian juga kita di Gayo ini, artinya kita berupaya seberapa. Ya, kemudian kawan ini pun mau sering menuliskan, kawan ini pun sering tulis apa yang perlu dia tulis, ya kan? Ini kebetulan beliau ini adalah orang media nih, ya, orang media, wartawan. Ini juga maestro sekaligus dengan wartawan juga, mengelola media juga, ya kan? Minta tolong orang ini naikkan apanya lah. Jauh dari Unsam kemari, hanya belajar tentang kekebalan Gayo. Dia dalam tugasnya tugas apa nih dari sana kemari? Tugas khusus dari kampus atau memang orang ini punya inisiatif? Kita cuma pengen jalan-jalan belajar aja, Pak. Oh, sambil belajar. Dengan kita tadi untuk sebagai guru, melakukan pembelajaran. Ya. Tapi yang jelas dalam kekebalan itu dia nenek-nenek ini mampu menghipnotis anak itu, begitulah bahasanya. Artinya sampai terbuai dia. Berarti kan komunikasi anak ini yang komunikasi nenek ini yang apa kan? Nah, ibu guru, bapak guru nantinya komunikasinya yang penting, karena salah satu kompetensi guru itu adalah kompetensi komunikasi. Kalau bagus pun ilmu menyampaikan tidak bagus, akhirnya tidak katakanlah minumannya enak, begitu kita kasih sama orang, nah minum, terasa enak nggak? Air putih, waduh nggak ada lain nih, waduh capek-capek gini air putih aja kita minum ya, ini cuman yang ada di rumah kita, nikmat nggak air putihnya? Begitu juga ilmu yang kita sampaikan kepada anak, kalau yang kita sampaikan bagus, cara menyampaikan bagus, saya pikir anak akan lebih cepat berubah. Nah, ini yang saya ambil dari kekebalan di Gayo itu, nenek itu bisa menghipnotis anak ini gimana. Itu yang ada selalu mendengar kekebalan itu dia akan teringat, ih ini nggak bagus ini, ya ini nggak bagus. Nah, itu yang terpenting di sana. Jadi ini kena berkaitan dengan guru kan. Jadi sedikit saya tambahkan, dalam kekebalan itu seorang nenek yang berperan menjadi seorang pencerita, itu kalau dalam sastra Indonesia itu namanya monolog. Dia bisa berperan dengan 5 jenis suara, kadang dia berperan seperti kakek. Nah, jadi itu tujuannya kan hanya untuk menghipnotis anak-anak tadi agar larut dalam skenario cerita yang dimainkan. Nah, itu gambaran tentang kekebalan di Gayo. Tapi kekebalan ini memang salah satu bentuk informasi di zaman dahulu. Orang kalau mau paham, mau tahu tentang terkait suatu persoalan, itu lewat kekebalan. Itu kalau dulu medianya lah itu. Nah, karena zaman dulu kan nggak ada media, ada Haryu, penyampai berita, itu khusus pemilik raja. Tapi kalau dalam kehidupan kita masyarakat sehari-hari, itulah lewat kekebalan. Membentuk akhlak anak lewat kekebalan. Contohnya begini, ada seekor katak, dia merasa diri paling besar. Satu ketika dia berenang di pinggiran sungai, secara serta-merta dia melongok ke depan, nampak dia seekor lembu. Ini anak katak, pulang dia takut, cerita sama mamanya, "Mak, tadi aku nengok binatang paling besar di luar. Oh, di rawa ini akulah paling besar." Ya, di rawa ini aku paling besar, nggak ada yang lebih besar dari saya. Ada, Mak, lebih besar. Oke lah, coba aku tahan dulu, tahan napas. Ada segini besarnya, kata. Ya, saya tanya, besar lagi, Mak. Nah, kayak gitu caranya nenek-nenek bercerita dia. Besar lagi, kuli loh sana itu. Ditahan lagi sampai meletus kan. Berarti ini kan menggambarkan kepada kita, walaupun kita dalam satu sisi di komunitas,
di satu lingkungan, belum tentu kita adalah superpower yang lebih intelek dan lebih jadi semacam. Kalau kita melengok ke dunia luar, kita masih jauh ketinggalan. Inilah yang terjadi dengan kita orang Aceh nih. Kalau dalam kandang ini macam kita paling pinter. Ketika keluar dari Medan Sumatera Utara, dompet kanan kiri dompet bisa hilang katanya. Rencong kanan kiri dompet bisa hilang kan. Nah inilah paradigma kita. Kemudian di Gayo, guru itu sangat dihormati. Bukan karena kalian mau jadi guru, bukan. Dulu, tapi sekarang udah mulai berkembang lagi. Sebelum anak kami ke Anda didik, kami serahkan dulu kepada Anda. Ya. Serah itu pakai adat dia, pakai budaya. Ada sepiring kunyit bang ya, pelukat. Bulkan. Nah, ada anu putihnya, apa namanya, kelapa putihnya. Ada kunyit, ada jarum telentingnya, jarum yang ada talinya ukuran panjang ini. Kemudian ada weh basuhnya, air putihnya. Nah sarami bang, sekitar bang? Ipil. Rotan segini. Itu semua fungsinya ada. Kenapa dikasih pulut? Pulut ini kan agak erat dia, rekat dia. Begitulah rekatnya ilmu yang ibu turunkan nanti ke anak kami. Kenapa ada jarum ipil itu? Itulah yang menyatukan silaturahmi antara guru dengan kami, orang tua wali. Ini namanya jahit kan, menjahit dia. Nah, kenapa ada kunyit? Berilah warna pada pemahaman ilmu pada anak-anak kami. Nah ketika kami kan kalau Golden Egg ketika dimasukkan ke sekolah SD dulu kan belum ada TK-TK itu kan. Ya kan Golden Egg pola pikir masih kosong. Baru diajarkan bu di ID kan. Berarti ada warnanya kan. Nah ini. Kenapa ada dikasih rotan segini? Kalau nakal nanti anak kami, inilah pemukulnya. Jadi kok sekarang bertentangan dengan HAM. Nah, itu dia. Jadi kalau seorang guru itu kalau di zaman dulu, baik itu guru ngaji, guru madrasah, atau guru sekolah itu sangat dihargai. Nah, jadi berbanggalah kalau nanti kalian nanti sudah tamat, kebetulan mengabdi di daerah Gayo ini kan. Sangat dihargai, apalagi bapak-bapak sangat menghargai karena istrinya kan. Kan nggak mungkin nggak dihargai istrinya. Gitu dia. Ini nanti kan, ini yang dua ini ya. Dari Banda Meriah. Ini nanti kita selesaikan balik sini kan. Nah. Sambil kalau libur-liburan boleh gabung-gabung dengan apa di sini. Kita punya komunitas di Dinas Pendidikan bagian kebudayaan. Kita punya komunitas. Itu ada rumah adat di situ. Kami sering ngumpul di sana. Di Baliatu. Baliatu sering ngumpul. Ada rumah adat. Oke, baik Pak. Kita lanjut Pak. Tadi kan kekebalan yang latar belakangnya terkait memotivasi anak dan untuk supaya anak cepat tidur. Iya. Selain dua itu ada nggak Pak yang latar belakang yang terjadi? Dengaran. Ya gini. Kekebalan ini begini. Hans Kapi. Selain tadi yang sifatnya mendongeng, kalau dalam bahasa Indonesia kekebalan itu mendongeng. Ya. Hah? Tapi bercerita sejarah kemudian diadopsi dalam bentuk kekebalan. Contohnya saya begini. Dulu di Melabu, ada seorang pahlawan besar, Groli Tengku Umar. Itu kalau kita ceritakan kan sejarah, tapi sejarah itu bisa diadopsi menjadi sebuah kekebalan dengan memasukkan sedikit unsur-unsur fiksi di dalamnya. Oh, Tengku Umar ini kemudian menikah dengan Cuk Nyadin. Kisah cintanya kan kita nggak pernah tengok, tapi kita buat di situ. Awalnya Cuk Tengku Umar ini begini-begini, padahal itu kan fiksi. Nggak ada yang sebenarnya Tengku Umar itu begini. Kemudian kecantollah Cuk Nyadin. Akhirnya sepakatlah kedua belah pihak ini untuk menikah dan melanjutkan perjuangan. Jadi untuk menguatkan cerita yang kita paparkan kepada konsekuen atau konsen kita kan menganggap sedikit fiksi. Padahal Tengku Umar sama Cuk Nyadin nggak ada kan sejarahnya pacaran kan? Nah, nggak ada kan? Nah, itulah makanya kenapa dia ada unsur dongeng. Tapi kan cerita real ceritanya itu tidak berlari dari cerita Tengku Umar itu sampai dia sahid. Taman dalam cerita itu udah kita buatin, kita bumbui dengan skenario fiksinya agar cerita itu lebih menarik. Nah, kan nggak seperti saya cerita tadi tentang seekor katak, kan nggak pernah terjadi kotak muncul takut sama apa. Kalau realnya nggak ada, tapi itu kan fiksi. Tapi makna yang kita berikan di situ, beginilah para pejuang kita, beginilah cerita asmaranya. Asmaranya itu tidak tabu.
Tidak seperti kita sekarang ini langsung WA kan gitu. Menceritakan itulah. Jadi pemahaman itu kita tanamkan pada anak didik kita agar dia memberi adabnya kan. Awal tadi kan abang ini menanamkan akhlak. Jadi ketika berbicara tentang asmaranya, akhlaknya seperti apa. Ya. Nah, itu yang dimaksud dengan abang tadi kan di dalam kekebalan itu intinya adalah penanaman unsur akhlak di situ. Walaupun kita bercerita tentang roman yang kita munculkan adalah mengajari anak ini bagaimana dengan kehidupan romantikanya remaja, tapi tetap dalam koridor akhlak. Ya. Nah, kalau sekarang kan kita nggak tahu, orang tua nggak bisa lagi dikte anaknya. Kayak mana mau tahu akhlak? WA. Simpang bujuk tunong ya. Kan gitu dia. Oke ya, simpang bujuk tunong. Jadi kan kayak mana lagi membentuk akhlak karakter diri anak itu tergantung back to basic sendiri. Kita lagi yang bisa mengantisipasi mencernanya. Walaupun kekebalan itu hanya sebatas legenda, dongeng dan sejarah, tapi dengan cara demikian kita bisa meramu kembali, mengembalikan identitas di hati diri kita agar kita paham lagi tentang budaya kita sendiri. Artinya kekebalan itu cerita. Arti kekebalan dalam bahasa Gayo artinya bercerita. Kan cerita itu bisa dalam bentuk fiksi, bisa non fiksi, kan itu dia. Yang non fiksi tadi sejarah saya katakan tadi. Tapi kelebihan nenek-nenek zaman dahulu yang nggak ada miskomunikasi. Artinya yang dia sampaikan itu betul-betul bisa dipahami oleh cucunya, pendengarnya. Nah, ketika kita bandingkan dengan guru sekarang, itu terkadang apa yang dia sampaikan itu tidak habis diterima oleh siswanya itu kan. Contohnya gini, pernah terjadi. Ketika ada guru agama, berceritalah dia tentang kebaikan dan keburukan. Yang kebaikan katanya masuk surga. Yang yang berbuat buruk katanya masuk neraka. Ya kan? Lantas ibu gurunya ini bertanya kepada anaknya, siapa yang mau pergi ke surga? Katanya semua nunjuk, ya kan? Kecuali satu orang nggak mau nunjuk. Kamu kenapa nggak nunjuk? Nggak mau kamu ke surga? Kata gurunya kan? Enggak, Bu Guru, katanya. Kenapa? Saya pulang sekolah disuruh bapak pergi ke sawah. Dipikir anaknya ini begitu pulang sekolah terus pergi ke sawah, ke surga. Begitu dia. Artinya berarti kan ada miskomunikasi kan? Nah, itu contoh pertama. Contoh kedua, disuruhlah ibu guru ini anak-anak membuat gambar. Lalu dibuatlah pohon besar. Lalu ditaruh buahnya di sana itu buah wortel. Lalu dibuatnya lah kelinci dekat-dekat di situ kan. Lalu ibu gurunya marah. Artinya ibu gurunya nggak nyambung terhadap gambar anaknya. Salah kamu ini, kata gurunya. Kenapa salah Bu Guru? Masa pohon besar buahnya wortel? Wortel itu dalam tanah. Itu kata gurunya. Dijelaskan oleh anaknya. Bukan begitu maksudnya Ibu Guru. Ini wortelnya kan dibawa petani dari rumah, digantungnya di sini. Karena ada kelincinya di sini, biar jangan dimakan kelinci. Ini apa intinya? Artinya antara kita memahami anak, jangan terus kita mengatakan gambar anak ini salah. Nah, ini sering sekali Ibu Guru. Nah, ini kelebihan nenek-nenek di Gayo ini zaman dahulu. Nggak ada miskomunikasi seperti itu. Semua instruksi dari kekebalan itu lengkap diterimanya. Nggak ada yang salah menafsirkan. Jadi ini Ibu Guru dan Bapak Guru ini jangan salah menafsirkan nanti. Gambar anak. Ya, kemudian anaknya juga jangan salah menafsirkan apa yang disampaikan tadi. Dipikirnya begitu diajak siapa mau pergi ke surga, dipikirnya pulang sekolah langsung ke surga kan? Nah, ini maka itu yang saya katakan tadi salah persepsi. Dan itu banyak terjadi itu. Sampai tuanya banyak terjadi. Komunikasinya kurang nyambung, akhirnya dengan tetangga tidak pas, padahal maksudnya bagus. Salah paham. Nah,
Nah, ini dia. Jadi jangan memaknai pesan pesan dalam cerita itu, ini kan hanya sekedar cerita. Kan itu, tapi ada meresap. Bagaimana dia menanamkan itu? Karena kan di PGSD kan rata-rata usia 6 sampai 12 tahun. 12 tahun kan? Nah, itu entah di kelas berapa nanti masuk gitu kan. Jadi itu yang harus diterapkan dia. Itu yang dalam kekebalan itu kok bisa ya anak itu meresapi apa inti ceritanya. Kalau ceritanya ditanya kepada anak itu mungkin dia nggak ingat lagi. Saya pun kalau cerita dulu nggak ingat lagi. Tapi ada pesannya itu apa? Jangan berbohong, jangan mengumpat, jaga akhlak. Nah, itu yang terpenting dulu. Mengikuti akhlak Nabi. Ceritakanlah cerita 25 Rasul ya kan. Mama ceritakan, dia menceritakan kalaupun mukjizat pada masing-masing nabi itu nggak di seluruhnya di ini kan ya, kayak ada nabi yang di dalam perut ikan, nabi apa? Nah kan banyak. Kalau dikasih nanti jadi guru kelas itu mata pelajaran agama itu masuk juga kan, walaupun kalau di SD nanti nggak pelajaran agamanya bukan guru kelas kan, tapi kan itu penting gitu. Kemudian ada nabi yang selalu kalau ada dia bunuh, kemudian bongkar rumah, ada kapal dibocorin, nabi apa? Nah, Nabi Haidir itu kan ya, Nabi Haidir itu kan ada apa, kalau ada anak dia bunuh gitu, ada rumah dihancurkan, rumah itu nggak usah bangun lagi, ada perahu dibocorin. Nah, itu ada maksudnya apa? Ini perahu kalau dibiarkan di sini itu penjahat akan menyeberang ke sana. Ya, ini dirobohkan rumah ini. Kenapa dirobohkan? Dalam rumah itu ada tumpukan harta karun. Kalau dirobohkan orang nggak akan mencari lagi. Tapi kalau nggak dirobohkan, orang akan datang ke sana akan mengambil harta karun itu. Anak ini kalau dibiarkan hidup itu akan menjadi penjahat karena dia bisa melihat, begitu tajamnya ilmunya. Nah, itu kira-kira yang harus diinikan. Oke Pak, kemudian Pak, yang alat Pak, tadi kan kita kebetulan berkaitan dengan ayunkan anak. Ini alat dan bahannya kira-kira apa saja Pak yang dibutuhkan pada masa itu dalam proses kebetulan itu Pak, dan metode mengayunkannya itu kan pasti ada ketentuannya juga Pak, sehingga anak itu bisa lebih mudah memahami. Kalau ayunannya asal-asalan pasti dia nggak fokus juga dengan kekebalan ini, gimana Pak? Nggak, dia kekebalan dengan jangin itu yang mengayunkan anak tadi itu jangin. Itu dua metode itu. Kekebalan dia bercerita seperti ini saja, dan anaknya sudah agak besar-besar. Yang mungkin sudah 4 tahun atau 5 tahun sampai kepada 7 tahun barangkali, atau 8 tahun, itu yang kekebalan. Kalau yang mengayunkan anak ini tadi itu disebut dengan jangin. Ya, jangin. Nah, jangin ini dari bayi, dari nol. Kalau di Piaut itu apa? KB, masih di KB-nya kan, kelompok belajar dia. Kelompok belajar itu belum ada sekolah, mungkin penitipan anak. Nah, di sana. Jadi ayunnya ya kain sarung. Ya, ayunnya taruh tali di atas kan, udah tahu kita kan. Enggak kayak sekarang. Sekarang mungkin karena orang banyak berbohong, karena ayunnya itu sudah berbohong. Coba dicokkan kemari dia gini sendiri kan. Ya, terus dibunyikan musiknya kan. Itu kan bohong semua kan. Kalau dulu memang ada orang tuanya di situ. Ya. Itu dijanginkan. Ya, kalau itu jangin namanya. Ya, itu mungkin mulai dari la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, artinya penanaman tauhid itu kan. Nah, setelah itu ada doa atau harapan kita untuk anak ini. Anak ini, anakmu tua, umur lanjut, rezekimu. Itu kan harapan kan?
Nah, itu harapan. Jadi ada doa, ada harapan, ada penanaman tauhid, penanaman akhlak. Kalau kekeberen itu nggak ada bahan, atau mungkin bahan pun ala kadarnya lah. Kalau mungkin ada benda, ya ini sebagai sapunya barangkali, ini sebagai ininya itu. Jadi tidak ada seperti drama disediakan. Kalau jangin yang ini tadi cuman ayunnya tadi, tapi anaknya di sana disorong pelan-pelan ke sana. Dan lantunan musiknya ya bukan musik, lantunan suaranya bukan lantunan sikok bagi duo. Ya, itu mana mau tidur anak? Sikok bagi duo, mana mau tidur anak kan? Tapi dengan lantunan la ilaha illallah, lembut, sehingga anak ini sambil hampir-hampir tidur dia akan merekam. Karena secara psikologi anak bayi walaupun dia nggak bisa ini, tapi dia bisa merekam. Maka depan anak bayi jangan cerita macam-macam, dia merekam. Ya, pernah kejadian itu, saya di Banda Aceh ada ini kan, pernah kejadian begitu, dia baru lancar bicara lah, entah 4 tahun tak gitulah. Itulah ditanya selingkuh, ma apa selingkuh? Mau dijawab nggak mungkin karena anak ini masih abstrak ya kan, masih konkret. Jadi yang abstrak belum tahu dia, kita gimana mencontohkan gitu kan. Jadi itulah sebabnya anak-anak nggak boleh mendengarkan cerita orang-orang dewasa. Jadi kalau mau bercerita tentang dewasa, nah, jangan di depan anak-anak. Jadi itu dia, kalau kekeberen itu boleh dibilang pesertanya dari 5 sampai kepada 7 atau 8 tahun lah anak-anak itu. Tapi kalau jangin itu anak dari bayi. Dan anak bayi itu biasanya orang tuanya masing-masing, ibunya masing-masing biasanya yang melakukan itu. Jadi salah satu syarat mungkin barangkali dulu, ya kalau mau menikah itu barangkali harus menghafal itu. Ya. Sekarang udah 3 anaknya, dia nggak pandai lagi mengayunkan anaknya kan. Karena seperti tadi, begitu dicokkan dia mengayun sendiri seperti ini, hidupkan musik di sana kan. Jadi nggak ada lagi orang tuanya di situ. Kedekatan antara anak dengan orang tua itu ada pada dekapan. Jadi semakin jarang anak itu didekap, semakin jauhlah anak itu. Jangan salah kalau anak-anak Anda nanti sudah berkeluarga, nggak sayang, nggak teringat, nggak peduli dengan orang tuanya, bisa saja itu salah satu penyebabnya. Karena dulu ada jamnya, tidak semua dalam ayun. Mulai pagi itu didekap, itu paling jam 8 masukkan ke sana, jam 8 sampai jam 12 mungkin dalam ayun kan. Jam 2 nanti pulang masuk lagi. Jadi dekapan itu yang membuat kedekatan antara anak dengan ibunya. Jadi kalau kekeberen tadi ada kelompoknya barangkali 2 atau 3 orang, karena cucu-cucu nenek itu semua, nggak ada cucu nenek lain masuk ke situ. Yang nenek sana ya ke sana juga, yang ini ke sini juga. Nah, kalau yang jangin tadi ya mungkin individu karena orang tuanya yang melakukan. Kalau peralatannya peralatan ayun tadi, ya itu aja. Kalau dulu dari rotan dia besar, dia hampir kayak bot dia kan, besar dia di ayun itu, taruh kasurnya apanya gitu. Itu saya pikir. Oke Pak. Kemudian Pak, awalnya mungkin kita kaitkan jangin sama kekeberen tadi Pak ya, persamaan. Terus awal terjadinya Pak, awal mulainya kekeberen itu kapan sehingga bisa mentradisi Pak? Awal ayunan itu ada. Secara pasti saya pun belum menemukan secara jelas, karena datanya nggak ada. Arti data dari cerita ke cerita, ya terdengar itu sejak adanya gayo ini sudah ada itu. Nah kalau dulu bukan hanya di rumah, kadang-kadang di kebun, di atas pohon, ya, di goboknya di sini dia diayunkan di sana. Kalau di sawah gitu dulu. Nah itu. Jadi
secara runtut karena memang dulu kenapa harus ada itu? Ya, artinya sejak ada gayo ini sudah ada kekebaran, sudah ada jangin tadi kan. Pertama hiburan nggak ada, hiburan nggak ada. Nah, kekebaran itu bisa saja tidak seperti ini mendengarkan kekebaran itu enggak. Mungkin sambil main api-api, ya kan? Bakar kacang, bakar pisang, sambil bakar pisang. Neneknya bercerita terus. Ya ini anak-anak ini bakar terus pisang ini, bakar. Dulu ada kentang juga bakar, ada bawang juga dimakan gitu kan. Karena makanan nggak seperti sekarang ini. Sambil seperti itu, apalagi zaman dahulu listrik nggak ada. Ya kan? Listrik nggak ada, beras mahal. Jadi mungkin makan hanya sedikit, maka diimbangilah dengan makanan-makanan itu. Ada pisang dibakar, ada ini dibakar. Pokoknya kalau nggak pun dibakar, mungkin pisangnya direbus. Sambil menunggu rebusan pisang itulah nenek ini bercerita. Dan ada kalanya memang khusus ketika sedang golek-golek. Sudah golek-golek gini anaknya semua, karena zaman dahulu nggak kayak sekarang, kamar tiap orang satu. Paling rumah itu 2 kamar atau ya gitulah, paling banyak 2 kan. Di yang lain di sini semua tidur dengan neneknya, anak-anak itu. Yang namanya serami gitu kan. Sambil itulah neneknya bercerita. Cerita itu sebenarnya kan biar jangan anak ini ngeloyor kemana-mana kan. Nah itu barangkali. Oke, ada yang mau bertanya? Tadi pertanyaan mengenai ini Pak. Kalau kekebaran itu waktu penyampaiannya itu pakai alat atau enggak, tapi udah sejauh. Ya. Artinya kan kalau peralatan dipakai itu bisa saja pakai peralatan tapi bukan yang sebenarnya. Diistilahkan. Mungkin ada kayu di situ. Kalau ceritanya lagi orang rajin menyapu, ya mungkin ininya kayak gini lah, seperti sapunya gitu kan. Jadi kayu itulah sebagai sapunya. Ada yang pakai alat, ada yang tidak, gitu kan. Cuma kita tambahkan kalau sekarang kan sudah dipentaskan. Jadi Ya. penyatuan antara sastra daerah itu dengan nasional itu disatukan agar ketika dia bercerita, cerita itu tidak kaku. Misalnya seperti pengayun anak tadi, tanah ayunnya ketika dipentaskan ini, ketika dia berkekebaran adalah bagian-bagian dari cerita yang diceritakan ini. Nah, cerita tentang radio aslinya kekebaran itu tidak ada dirumuskan, ada alat yang terutama yang begini. Kalau nenek dulu kan listrik nggak ada, yang penting ada api-api, ada lampu teplok, selesai masalah sembari tidur. Tapi kalau sekarang udah dipentaskan kan kaku sendiri, dia berdiri di situ tanpa ada alat. Cerita ngayun anak, tapi kayak mana cara ngayunnya kalau nggak ada ya? Nah, sekarang alatnya itu sudah dimodernkan. Ya. Kalau cerita katakanlah tentang radio Rimba Raya, ya dia bawalah radionya kan. Nah, kalau Simbol aja. sebagai simbol, bukan radio yang hidup. Entah mungkin dari kardus apa dibuat gitu kan. Atau mungkin ada apa namanya, Belandanya, mungkin ada kawannya yang berpakaian Belanda gitu kan. Itu aja sekarang. Seni teater, ya. Bisa seni teater jadi. Jadi nggak cuma sekedar bercerita seperti ini aja lah, tapi bisa saja dengan tadi. Bisa. Artinya kalau sekarang ini dipentaskan dia. Kalau secara nasional lomba mendongeng. Gitu. Lomba mendongeng gitu kan. Kalau di sini yang paling aktif itu Dinas Arsip dan Perpustakaan. Itu aktif lomba kekebaran itu aktif itu tiap tahun. Dan kami juga dewan jurinya dengan kawan ini kan. Tambah lagi cerita, kalau ada yang lain pembuat ceritanya satu yang ini. Ya, mungkin kalau orang ini punya cerita nanti bisa kami usulkan apa ceritanya kan yang bisa dilombakan. Pama berkaitan kalau ini dekat 17 Agustus, cerita peperangan itu apa umpamanya kan? Kekebaran, kesiapan ibu-ibu menghadapi perang Belanda umpamanya kan? Apa ceritanya? Apa kuehnya di sana? Logistiknya apa gitu. Jadi itu yang diperankan.
Tahun ini juga mungkin Agustus ini tuh yang dinas arsip tadi dibilang itu kan siap itu. Nah, Saya rasa demikian. itu yang apa? Dari kegoverenan. Oke, kemudian Pak, terkait waktu Pak, Jamnya tadi kan antara sadar nggak sadar ya Pak anaknya Pak. Kenapa pemilihan waktu itu di antara sadar nggak sadar tadi Pak, sehingga diyakini bahwa memang pesan Jamin itu nanti bisa membentuk karakter anak seperti Bapak sampaikan tadi Pak. Bukan anaknya sadar nggak sadar. Artinya anaknya kan katakanlah seperti tadi sedang rebus ubi. Nggak, yang ini Jamin tadi Pak, kan mau tidur tadi mengayunkan. Oh. Ayun itu kan antara sadar terus terlelap kan nggak sadar lagi gitu. Apakah memang kenapa diyakini metode itu lebih tepat gitu untuk mengubah karakter, motivasi, sebuah akhlak tadi Bapak sampaikan? Ya, karena kan anak seperti yang saya katakan tadi, secara psikologi dia merekam semua suara, merekam semua yang dia lihat, merekam semua yang dia rasakan. Maka panca indera, kalau guru bisa memberdayakan panca indera itu untuk pembelajaran, itu akan lebih bagus. Nah, ini kan salah satu panca indera pendengaran, ya kan? Pendengaran. Jadi pertamanya anak ini sadar, artinya dia belum tidur, kan anak bayi kan. Nah, lalu dengan demikian kan antara kita pun kan sering gitu kan, antara tidur nggak, tapi dalam keadaan sadar itu dan terus berulang-ulang, maka dia akan melekat di dalam ingatan dia. Nah, yang diingat itulah yang akan kenal sudah lama atau akan menjadi karakter bagi dirinya. Nah, itu jadi bukan begitu dia jangin dalam keadaan antara sadar nggak atau tidak, enggak. Pertama kan dari keadaan sadar anak itu kan. Nah, ini kemudian cerita gitu kan. Benar, orang ini kan ini kalau jadi ibu-ibu nanti jangan sering tanya sama anaknya. Ini sering kali lupa sama anaknya kan. Coba lihat nanti ibu-ibu. Begitu dia saking gemesnya sama anaknya, aduh cantik sekali anak siapa ini. Padahal anak dia kan. Padahal anak dia tuh, maka dia nggak tanya. Jadi jangan, untung nggak nyaut dia kan. Nah, kalau nyaut bayinya itu gimana aja? Nah, maka jangan sering-sering tanya ini. Aduh, anak mama ini cantik kali kan gitu terus kan? Nah, aduh ini kan itu juga mempengaruhi dia. Jadi kan orang kadang-kadang dipikirnya nggak ada pengaruh, tapi ada. Itu secara psikologinya. Kalau nggak percaya, bacalah bukunya buku Sigmund Freud 1. Yang kedua buku Elizabeth Harlock. Yang ketiga bukunya Adler. Itu semua tentang perkembangan otak, psikologi. Orang ini kan ada belajar juga psikologi kan? Nah, psikologi paling nanti psikologi dasar, psikologi perkembangan kan? Di perkembangan per tahun itu jangan sampai ini dia. Ya, dari dasar kita berikan seperti ini tadi, kalau besar dia akan ada perubahan. Itu dia. Oke Pak, dari saya terakhir Pak, mungkin ada contoh ketebalan bahasa gayunya Pak. Nanti diterjemahkan ke bahasa Indonesianya gimana? Ya, kawan nih yang kasih tahu kabarnya. Mungkin pakai ini Pak, biar masuk suaranya. Oh ya, biar bisa merokok dulu sebentar kan? Kameranya ke sana. Secara googling ada cerita-cerita rakyat Gayo yang sudah ditranslate ke bahasa Indonesia. Ya. Tapi secara personal terkait buku kayaknya belum ada. Jadi ini kan alih bahasa aja sebenarnya. Alih bahasa antara bahasa Gayo ke bahasa Indonesia dengan menempatkan diksi kata yang sesuai dengan ranah yang dimasukinya. Jadi kalau saya di media banyak menulis tentang cerita singkat atau cerpen. Kalau dalam bahasa Gayo cerita singkat dia namanya. Karena ada beberapa, kalau Bapak ini lebih menjurus menulis kebudayanya dia. Tapi kalau saya lebih ke sastranya. Kemarin kita di Jakarta juga menampilkan dari 26 provinsi kita Aceh, mereka berkolaborasi menampilkan tentang kedaerahannya. Tapi kita tidak mulai dari konsep revitalisasi bahasa itu. Kita buat skenario semi teaternya, walaupun 3 jam latihannya.
kita buat cerita tentang kekebaran tadi, diawali dengan mendongeng cerita sejarah perang Tengah Besi. Perang nanti kalau kalian pulang ke Biren, nampak di dinding-dinding apa tuh nanti Tengah Besi. Di situ tempat pertempuran dulu antara Belanda dengan. Nah, ketika dia heroik lagi perang-perangnya itu, kan terjadi korban. Salah satu yang menjadi korban adalah pasutri muda yang sudah memiliki satu anak, pasangan muda, suaminya meninggal. Nah, ketika peran anaknya ini kan kita gabung cerita ini. Kalau nggak nyambung antara 12 cabang lomba itu mesti disatukan dalam bentuk cerita dia. Kemudian kita suruh Jangin tadi melantunkan tembang Jangin sembari mengurus anaknya sendiri karena suaminya sudah meninggal. Nah, di dalam cerita perang itu kan ada rehatnya, ada masanya tidak berperang. Itu kita masukkan seni berakahnya. Kemudian ada bagian sejarah yang terpenting karena menyangkut daerah, kita perkenalkan radio rimba rayanya. Nah, itu kalau dipentaskan. Tapi kalau secara yang sudah ada kekebaran itu ke dalam bahasa Indonesia, sepengetahuan saya belum. Tapi orang banyak yang membuat cerita yang sudah ditranslate ke bahasa Indonesia di Google. Cari aja cerita Gayo gitu dapat dia. Cerita rakyat Gayo. Nah, ada itu semacam legenda Inan Maya Pukes. Nama Pukes tahu nggak? Pengantin baru yang jadi batu. Tadi baru dari situ. Berpulang dari situ kan? Ada atu belah, batu terbelah. Itu manusia yang ditelan batu. Ada legenda Loyang Datu. Loyang Datu itu kita bilang legenda, tapi sejarahnya faktanya ada. Anak Raja Sultan Perlak itu ketika perang dengan Sriwijaya kalah di Perlak. Rajanya mengungsi ke hulu Sungai Jambu Air, menetap di sana. Kemudian dia buat kampung, nama kampungnya Ishak. Yang membawa Islam ke situ Raja Perlak itu namanya Merah Ishak. Anak dari dia itu yang pertama namanya Merah Silu, yang kedua Merah Mege dan lain-lain. Kenapa ceritanya lari ke Merah Silu? Antara Perlak dengan kerajaan Islam, Perlak dengan Pasi itu kan dulu ada duluan Perlak, kemudian baru Pase. Nah, ketika raja ini Sriwijaya sudah kembali ke Palembang, anak raja ini pun kan turun ke Lok Sumawi. Dia pinter, karena bapaknya ulama besar. Dia pinter, dia cakep lah dalam segala macam. Kemudian di situ dia menjadi pemimpin di Lok Sumawi. Kemudian setelah menjadi orang besar kan ditanya dari mana sebenarnya asal usulnya. Maka dia cerita, kalau saya anak adalah Raja Perlak. Antara Perlak itu kan dulu dua aliran di antara Syiah dan Sunni. Di kerajaan Islam Perlak itu ada dua aliran agama di kepercayaan situ, antara Syiah dan Sunni. Yang Syiahnya lari ke Pase, yang Sunninya lari ke hulu Takengon. Nah, ketika di situ, oh rupanya ini anak Sipolan. Jadi untuk menyatukan kerajaan di Aceh pas itu, maka dia menikah dengan putri Raja Jempa Biren. Nah, Malaikul Saleh itu ceritanya dari sini, jangan ngambil sisinya dari Lok Sumawi. Nah, kalau berbicara tentang Islam Perlak nggak bisa ketinggalan kami di sini. Nah, itu Aceh Timur itu kan. Kalau berbicara tentang kerajaan Islam Perlak nggak bisa lepas dari Tanah Gayo ini. Anak Raja Lingga itu namanya Johansa, mengaji di Cotkala, Bang. Cotkala Tengku Syekh Abdullah Kaan di Perlak. Karena dia dianggap tokoh yang mampu berkuasa, pinter dalam segala macam, maka dijadikanlah semacam panglima pasukan. Ketika observasi pasukan Ning dari Cina di Indrapuri Hindu masih itu, Aceh Besar, diutuslah Johansa ini bersama Tengku Syekh Abdullah Kaan untuk melatih dan memerangi pasukan Cina. Ketika Aceh Besar sudah dikuasai, karena dia punya latar datang dari Lingga, maka disatukannya seluruh kerajaan Aceh ini. Maka berdirilah kerajaan Aceh Darussalam. Raja pertamanya itulah Johansa, anak Raja Lingga di sini. Cuma sejarah ini banyak dikelabui, ditutup-tutupi. Ada orang buat buku kayak Pak Ali Hasimi. Siapa yang berani bantah dia profesor waktu itu? Dia sendiri masih profesor di Aceh. Siapa berani bantah? Karena proses kemudian hari kan semua terkuak. Makanya keberadaan kerajaan Aceh Darussalam itu tidak lepas dari peran kerajaan Islam Perlak.
Nah ini ceritanya. Nah maka berdirilah kerajaan Aceh Darussalam. Raja pertamanya Johansa, mahkota alam, atau julukan dia apanya entah saya lupa julukan di sana. Maka disatukanlah seluruh kerajaan di Acehnya. Maka berdirilah kerajaan Aceh Darussalam. Puncak kejayaannya ada di Sultan Iskandar Muda. Jadi kadang kita begini, kita ini nggak ngerti asal muasal kan. Nah ketika datang dari Pelak, otomatis keperempat orang Gayo itu berdarah Pelak di sini. Itu namanya Ishak. Nah, jadi yang mana orang Gayo asli lagi kan tidak ada kan. Nah, ketika Roh Johansa beranu, makanya ada anaknya cucunya Cut Mutia. Saya punya leluhur di Linge gitu. Betul, dia mengakui. Belang Padang itu pun dia punya kan. Tapi itu kejayaannya, bukan kita mau mengungkit masa lalu Aceh kita, enggak. Nah, jadi inilah kadang di antara kita saling timpa, saling menutupi sejarah itu bagaimana yang sebenarnya. Menurut riwayatnya, Biren itu pun tua Islamnya, kerajaan Jempa Biren itu Hindu. Itu kami juga di sini nggak mau mengatakan kalau kami mualaf. Sebelum datang peradaban Islam itu nenek moyang kami Hindu. Itu dibuktikan dengan prasastinya. Prasasti atau bukir Rumang Ishak itu mencerminkan simbol laki-laki dan simbol perempuan, sumber kehidupan. Berarti awal Adam Hawanya kira-kira gitu. Yang lagi namanya Lingga, yang perempuan namanya Yoni. Lingga Yoni, Linge Gayoni. Jadi simbol Lingga Gayoni ini di mana ada di Dewa Siwa dalam peradaban Hindu. Berarti nenek moyang kita kan alirannya Hindu. Kemudian ke Curug Mendale, kerangka manusia purba itu 8.000 tahun ke belakang sudah ada. Makanya orang Aceh bilang kami Gayore, Gayo tua katanya. Kalau dulu dibilang orang Gayore gak terima lah kami, karena kami nggak paham dengan arti yang sebenarnya itu. Nyan Gayore nyan, oh hai panas tuh. Semacam penghinaan, tapi selambat laun kami paham bahwa kami memang yang tertua di Aceh ini, suku tertua. Itu dari Proto Melayu tuanya itu dapat disimbolkan itu. Nah kemudian ada penamaan raja-rajanya, ada Adi Genali kan gitu. Itu nama atau gelar. Saya udah menulis tapi belum saya apakan. Kalau kita mengambil dari Adi Genali anaknya Johansa, kerajaan Islam Darussalam berdiri 1846. Mundurlah ke belakang 40 tahun. Apakah mungkinkah di situ awal berdirinya kerajaan Liga? Terlalu muda usianya. Jadi itu mitos, mitologi. Mitologi itu perlu untuk mengantar kita untuk menyelidiki secara ilmiah. Nah, setelah kajian kita Islam lah, ketika kita bawa prasasti itu ke Bali, tanya sama orang Hindu Bali, yo di mana ditemukan ini? Di kampung kami. Tua kali ini lebih tua dari Hindu yang di Bali. Wajar. Orang Hindu di Karbalanya dari India kan nggak mungkin langsung kembali, mampirlah ke Aceh dulu, ya kan? Secara aliran perdagangan pelayarannya kan jelas. Dari India nggak mungkin langsung ke Bali, pasti singgah di Aceh. Dan kita dikuatkan ada memang kerajaan Hindu di Aceh nih, Indrapuri, Indrapurba, ada benteng Indrapurba di Aceh besar itu kan ada, ya kan? Itu Biron Gandapura, bahasa apa itu? Pura itu bahasa apa? Pernah dengar nama kampung daerahnya itu Gandapura? Itu kan sebelum datang Pangeran Salman itu pun kan masih Hindu. Mungkin itu yang dibilang orang pesisir, orang yang nggak mau diislamkan lari ke hulu sungai. Orang Biron yang lari kemarin macam adik ini. Itu kan nggak mau diislamkan lalu dikejar rame-rame disebut kayu. Itulah dasar kata Gayo. Bisa aja. Itu kan improvisasi untuk memancing adrenalin orang Gayo ini untuk meluruskan sejarah. Itu pinter. Saya kuakui itu yang menulis buku itu pinter orangnya. Itu bermain emosi jiwa deh. Jadi itu sejarah kan. Kemudian seperti tadi Adi Genali. Di Jawa kita kenal dengan sebutan Adi Mulya Marman, pendiri kerajaan Kutai, Hindu. Adi Daya, Adi Guna, Adi Dharma, itu kan bahasa. Adi itu artinya pemimpin.
Lalu sebutan di Linge itu ada genali. Dalam bahasa Sengsekerta itu orang yang dikagumi. Pemimpin yang dikagumi. Jadi Adi Genali yang keberapa? 1, 2, 3, katanya ada 13 Genali. Jadi Adi Genali yang keberapa? Anaknya Johansah. Lalu Adi Genali itu namanya siapa? Nah, ini Bener Meriah. Bener Meriah ini salah satu anak Raja Linge itu merantau ke Malaysia, Johor. Maka dalam filosofi kami ada si Pitu Aceh, Selapan Johor, si Pitu Aceh katanya. Itu ada dalam filosofinya orang Gayo, ada si Pitu Johor, Selapan Aceh. Yang Johor itu berapa? Yang Aceh itu berapa? Gitu kan? Jadi anak dari anak Raja Lingga ini menetap di Pulau Lingga. Kemudian anaknya 2 sebelum meninggal dititipi cincin. Bila nanti dia tanya sama ibunya setelah ayahnya meninggal sudah besar berdua, di mana sebenarnya tempat leluhur saya? Maka dijawablah ke Linge. Oleh Raja Linge dianggap ini akan merebut tahta kekuasaan, padahal dia berkunjung aja. Maka timbullah pikiran licik dan dibunuh. Salah satu yang menjadi korbannya itulah Bener Meriah. Bener Meriah itu yang meninggal. Abangnya Bang Sengeda. Adik tinggal adiknya 1 Sengeda. Sengeda ini yang dibawa oleh Cik Serule ke Kutaraja Banda Aceh. Kemudian sampai di sana dia gambar gajah putih itu di Pelepah Pinang. Jadi tertariklah anak raja kerajaan Aceh. Karena masih ada kaitannya dengan Johansah tadi. Dia minta cari itu gajah. Ada di hutan Linge gitu. Maka itu tersimbol Universitas Gajah Putih. Pangdam Iskandar Muda Gajah Putih. Itu punya legenda sendiri. Nah, ketika dia balik ke Semari, setelah melalui proses pengadilan itu yang namanya Datu Beru. Nah, kami di sini ada Datu Beru namanya. Datu tapi masih gadis, Datu gadis gitu. Itu Kadi Malikul Adil atau semacam pengadilan, makanya hakim yang memutuskan akhirnya Raja Linge itu diturun ke tatanya, bawarnya itu diserahkan kepada Raja Bukit. Itu yang memimpin Sengeda. Jadi ini Bener Meriah ini kawasan Sengeda. Kalau contohnya tadi mungkin bisa dikirim yang latihan-latihan kemarin, yang lomba kemarin loh ya? Iya. Mungkin ada contoh metode kekemiran itu bahasa Gayunya gitu. Oh, metodenya ya. Kami pengen dengar. Nawirnya ya. Kita adu bela apa ibu ke sama aja. Itulah saya udah ada video lomba kemarin, saya cari dari tadi nggak dapat di saya. Kalau apa nanti di YouTube saya coba tengok. Tetap kasih aja dus di apanya. Udah masuk kemarin di HP-nya udah nggak ada lagi yang lomba-lomba kemarin saya cari itu. Itu anak-anaknya berbahasa Gayo memang berceritanya itu. Buka YouTube-nya aja. Mana gerak YouTube? Kemana dikirim nih? Kasih nomor aja biar dikirim. 852 Dulu. Ada di kawan. Ke kabar menjang ini Karawai. Yang ini. Nah. Di saya entah 0852 8805 8805 2719. 2719. Siapa namanya, Dek? Rahman, Pak. Rahman. Kemudian